Ngartis, ngobrolin artis bareng gua, selalu gua dan gua Tinus Sweet tanpa pemanis buatan Dep. Tapi yang jelas semakin manis semakin oke, tapi tidak. Pokoknya ya begitulah. Tapi intinya gengs, ini video selalu disponsori oleh Last Drop Oat Latte Coffee. Kita akan menggibah seseorang yang badannya gede. Palanya botak. Kalau gua nggak botak, gua nggak botak nih, gua nggak botak. Gua cuma pakai topi doang. Yang jelas ini orang wow lah ya. Saking wownya dia sekarang dinobatkan sebagai letnan kolonel tituler. Wih. Tapi bukan dari TNI, gengs. Bukan juga dari PNS. Tapi dia lebih ke pesulap dulunya. Yang badannya gede, rambutnya botak. Siapa lagi kalau bukan Om Deddy Corbuzier. Om DC, diskomik bukan Deddy Corbuzier, DC, tapi bilangnya DC, inisialnya DC. Nah, itu dia. Deddy Corbuzier dinobatkan sebagai letkol tituler. Wow, keren ya. Ini dari Menham ya, Menteri Pak Prabowo kalau nggak jelas. Dengan Pak Dika ya, Pak Dika sebagai Panglima TNI. Nah, gengs, tapi di balik kegembiraannya Deddy Corbuzier dinobatkan sebagai letkol, itu banyak kontroversinya. Banyak yang like, banyak yang dislike. Begitu, gengs. Termasuk dari penyematan tersebut ya, dislike-nya ya. Kalau gua like-nya nggak mungkin ngobrol lah, like-nya ya udah aman. Nah, dislike-nya itu ini yang ngomongnya itu dari Pak Beni. Pak Beni Sukadi sebagai peneliti senior Marapi Consulting and Advisory, gengs. Pak Beni Sukadi, dia bilang ini kan harusnya urgensi ya. Kalau memang debutnya itu udah nggak perlu diragukan. Ini urgensinya dari mana gitu. Urgensi itu apabila negara sedang urgensi baru tuh dipilih. Kalau ini kan nggak ada urgensinya. Jadi kenapa mesti Deddy Corbuzier? Mungkin begitulah ya. Bener nggak sih? Karena kan TNI yang lain masih ada. PNS yang lain masih ada. Yang memang nggak jauh gitu ya rulesnya. Tapi kan ya pokoknya begitu. Itulah pokoknya kata-katanya, gue jadi takut gue salah ngomong. Intinya begitu. Ada dari pengamat militer langsung nih, gengs. Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic apa sih? Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Student atau disebut ISS, panjang banget dah. Pokoknya dari Pak Khairul Fahmi. Dia bilang, Pak Khairul Fahmi itu, saya tidak meragukan kompetensi dari Deddy Corbuzier. Tidak, katanya. Tapi yang dipertanyakan kembali lagi itu adalah urgensinya di mana? Alasannya itu apa gitu. Saya tidak melihat urgensinya dimanapun. Jadi sebelah mana harus memilih Deddy Corbuzier gitu kan, sebelah mana gitu. Jadi ya tadi yang dibilang dari dua yang berkomentar itu lebih ke urgensinya. Kalau potensinya sih nggak diragukan ya. Banyak yang dibahas tentang benar-benar terperinci lah kalau Deddy Corbuzier itu. Tapi urgensinya di mana? Itulah yang ditanyakan mereka. Dan yang pastinya nih dari juru bicara Kemenham, Pak Prabowo. Kemenham apa bener sih Pak Prabowo itu? Menteri Pertahanan. Disingkatnya apa? Ya itulah Pak Prabowo lah. Pak Prabowo punya juru bicara. Dia bilang begini, setiap keputusan pasti ada like and dislike-nya. Jadi wajar saja, dan yang jelas mungkin di sini juga
Pak Prabowo dengan Pak Dika itu lebih ke menunjuk dan ayo buktikan kamu sudah punya jalannya gitu. Kamu buktikan bahwa jabatan ini memang lu pantas dapetin. Intinya sih begitu, gengs. Wah, berarti Deddy Kobuzer ini secara tidak langsung sudah dapat kepercayaan, gengs. Wah. Dan itu diungkapkan langsung oleh juru bicaranya Pak Prabowo melalui CNN Indonesia. Kalau menurut saya sih sah-sah aja. Menurut saya ya, menurut gue, gengs, sah-sah aja. Cuman kan gue nggak tahu nih landasan dasarnya apa. Kalau gue sih karena gue entertain ya gue support aja. Nih kalau buat geng artis di seluruh alam semesta, sampai Tata Surya, sampai Surya Paloh, sampai Surya Insomnia, sampai Surya, semuanya Surya. Menurut ente gimana? Ente jangan kadang-kadang ente ya, gue jadi ke situ-situ. Menurut kalian gimana nih, gengs? Cocok nggak, gengs? Kalau Om Deddy Kobuzer atau Mas Deddy Kobuzer atau Bang Deddy Kobuzer atau Pak Deddy Kobuzer ini sebagai lead call. Lead call apa nih tadi? Gue lupa lagi. Aduh, ampun dah gue. Lead call tituler. Wah, yang diberikan Pak Prabowo dan Pak Dika ini cocok nggak sebenarnya? Jadi tinggal lu tulis di kolom komentar aja, cocok atau nggak cocok. Kalau bisa sih alasannya ya, karena gue tahu nih geng artis semuanya pinter-pinter. Jadi pasti punya alasan tersendiri. Jadi lu tulis aja gitu. Bener nggak, gengs? Setuju gak, gengs? Dan yang pastinya gue selalu mengingatkan kalau lu alang belum subscribe dong. Belum like dong. Belum nge-share sebanyak-banyaknya sampai kuota lu habis, share dong. Lu ketua. Kuotanya jangan habis. Harus pasang wifi biar unlimited begitu, guys. Karena geng artis ini orang-orangnya kaya, kagak ada yang miskin. Kalaupun miskin dia cuma sebentar. Amin. Tuh gua doain, gengs, lu kaya raya, nggak miskin. Jadi share sebanyak-banyaknya video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngartis, ngobrolin artis.